مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku, anak-anakku kelas 3. Apa kabar kalian di rumah? Harap kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir. Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pelajaran fikih dengan subtema dengan judul Salat bagi orang yang sakit. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang tayamum dan tata cara tayamum, dan nanti di akhir video ada tugas tentang praktek tayamum ya. Nanti kalian nonton video Pauhab yang kemarin tentang tayamum, kalian buat video tentang praktek tayamum. Oke, sekarang kita akan membahas tentang salat bagi orang yang sakit. Baik, kita next. Baik, silakan buka bukunya pada bagian salat bagi orang yang sakit. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Salat dalam keadaan sakit. Salat memiliki kedudukan yang sangat mulia. Salat adalah kewajiban pertama dan ibadah yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Jadi, ibadah yang paling mulia di sisi Allah dan ibadah yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT adalah ibadah salat. Di hari kiamat nanti, seorang muslim hendaknya tidak melalaikan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Hal tersebut karena sholat dapat memberikan dampak positif. Di antara dampak positif sholat adalah sebagai berikut. Jadi, kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Nah, kita next. Nah, ini adalah beberapa manfaat dan positif bagi sholat. Yang pertama, sholat adalah sebagai obat penyembuh. Dari Abi Hurairah qala, kita baca artinya. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW keluar ketika matahari sedang terik, lalu aku datang dan sholat. Setelah itu aku duduk dan menoleh ke arah Nabi Muhammad SAW. Beliau pun bersabda. Bersabda artinya beliau, Nabi Muhammad, mengatakan atau berkata, apakah kamu sakit perut? Tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya. Jawabku, kata Abu Hurairah, benar wahai Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda dan Rasulullah berkata, sholatlah, karena dalam sholat terdapat kesembuhan. Jadi manfaat sholat yang pertama adalah sebagai obat penyembuh. Jadi kalau ada yang lagi sakit, bisa gunakan sholat, meminta kepada Allah ya, meminta kesembuhan. Nah, kita next. Selanjutnya, manfaat sholat menimbulkan ketenangan jiwa dan penghibur kesedihan. Jadi, bagi orang-orang yang sering misalnya jiwanya nggak tenang, hidupnya nggak tenang, maka sholatlah. Ketika kita sholat, maka semua masalah kita, semua kesedihan kita curahkan kepada Allah, kita curhat kepada Allah, kita berbicara kepada Allah melalui sholat, dan insya Allah akan diberikan ketenangan jiwa kepada kita dan dihilangkan kesedihan-kesedihan atas masalah yang kita alami.
C. Sebagai jalan untuk memohon kebaikan, kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi, sholat itu adalah salah satu jalan untuk memohon kebaikan. Karena sholat mendapatkan kebaikan utama bahwa kita tetap berada di jalan Allah, kita tetap mengingat Allah, berarti kita mengingat bahwa kita masih di jalan kebaikan. Yang selanjutnya tadi Pohon udah jelaskan adanya kesehatan, jadi sholat juga bisa memberikan dampak kesehatan bagi kita. Dan yang terakhir adalah keselamatan dunia dan akhirat. Dan ini yang paling penting karena keselamatan dunia, orang yang rajin sholat, insya Allah urusan dunianya akan dipermudah dan urusan akhiratnya akan dipermudah juga. Baik, yang selanjutnya, dengan kita sholat, maka sholat akan menghilangkan penyakit hati seperti dengki, sombong, kikir, dan berkeluh kesah. Jadi manfaat sholat selanjutnya adalah dihilangkanlah penyakit hati seperti dengki, sombong, kikir, dan berkeluh kesah. Kenapa? Ketika kita sholat, maka kita memposisikan diri kita sebagai hamba dan Tuhan sebagai Tuhan kita, Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kita tidak pantas sombong di depan Allah, kita tidak pantas dengki. Nah, yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Baik. Menanamkan nilai kedisiplinan. Jadi manfaat sholat yang terakhir adalah menanamkan nilai kedisiplinan. Contohnya apa? Sholat itu ada 5 waktu. Ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, maka kita sudah mulai disiplin menjalankan sesuatu karena sholat itu ada waktunya. Jadi ketika kita rajin sholat tepat waktu, maka kita termasuk orang yang disiplin. Kita langsung ke yang C. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Sholat merupakan salah satu cara bagi hamba Allah SWT untuk berhubungan dengan Allah SWT. Ini artinya dalam keadaan bagaimanapun kita harus melakukan sholat. Misalnya dalam keadaan sakit, berpergian, bahkan dalam peperangan pun umat Islam harus tetap sholat dan istiqomah. Kita next. Jika orang sakit masih mampu berdiri, hendaklah sholat dengan berdiri. Jadi sholat itu ketika kita sakit, akan tetapi kita masih mampu berdiri. Misalnya kita sakitnya cuman batuk-batuk doang. Misalnya, maka kita masih mampu berdiri, maka kita sholat. Jadi sakit batuk tidak menjadi halangan buat sholat. Apabila ia tidak mampu berdiri, maka sholat dengan cara duduk. Jadi ketika kita tidak mampu sholat dengan cara berdiri, kaki kita ada bisulnya, misalnya kalau berdiri, aduh sakit, terpecah bisulnya, maka kita sholat dengan cara duduk. Apabila ia tidak mampu duduk, maka ia dapat sholat dengan cara berbaring atau semampunya. Jadi ketika tidak mampu sholat dengan cara duduk, maka bisa sholat dengan cara berbaring. Bacaan sholat dengan cara duduk atau berbaring sama seperti bacaan sholat dengan cara berdiri. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita sebagai muslim untuk meninggalkan sholat. Jadi kita sebagai orang Islam, sholat itu adalah ibadah yang utama dan harus dikerjakan pada saat apapun saatnya, walaupun sakit, berpergian, maka kita harus dituntut untuk melaksanakan sholat. Oke, baik, kita next. Ya maaf ini kayaknya video Pohab kali ini suara Pohab agak serak. Pohab minta maaf. Baik. Ini tugas kalian. Tugas kalian yaitu melanjutkan tugas yang kemarin, yaitu tugas pertama, buatlah video praktek tayamum sesuai dengan video yang sudah Bapak berikan pada video yang lalu. Ada video tayamum pada video pembelajaran yang lalu, kalian lihat. Terus kalian buatlah video praktek tayamum. Jadi kalian tayamum, kalian cari tempat yang bersih, ada debunya, misalnya tembok
atau jendela yang ada ininya, kalian suruh orang tua kalian untuk merekam video kalian. Setelah itu video kalian kirim kepada bapak ya. Waktu pengumpulan mulai hari ini Selasa sampai dengan Selasa depan. Tugas dikirimkan kepada bapak via link Google Form yang akan bapak bagikan di grup. Kalau kalian tidak bisa lewat Google Form, nanti lewat WA aja nggak apa-apa. Baiklah, kita next. Baik, sekian dari Powahab. Powahab harap apa yang Powahab jelaskan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang berguna bagi diri kalian khususnya. Dan Powahab doakan semoga cita-cita kalian terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.